Guys, balik lagi di Torpedo Podcast. Hari ini aku sor kali aku kalau kata orang Medan. Ini jenderal kedua yang datang ke Torpedo. Kemarin kita sama Bang Arman Depari, Irjen Pol Purnawirawan, sekarang bintangnya nambah satu. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno. Aku senang kali dan ini pokoknya pasti menjadi bahan yang untuk kalian dengar akan menambah wawasan kalian semua. Bang, siapa yang mau kita torpedo hari ini? Kita hari ini kedatangan seorang jenderal. Dia Akpol 78, pernah menjadi Kapolda Sumut, Kapolda Sulteng, Kabaharkam, Kaleb Diklat, dan Wakapolri. Hampir paripurna jabatannya di bintang 3 ini. Semua hampir dimasukin nama jenderal. Baik, Pak Ugroseno, salam kenal. Terima kasih, Pak. Makasih, Jenderal. Selamat malam semuanya. Sehat ya, Jenderal? Sehat, alhamdulillah semuanya. Jadi langsung aja nih, kita torpedo. Apa yang kita torpedo kali ini? Jenderal, sebagai mantan penegak hukum, dan ini sedang ramai dari berbagai sisi 100 hari kinerja Presiden Prabowo. Dari sisi penegakan hukum, apa catatan Jenderal? Ya, saya juga merasakan begini di masyarakat. Jadi kita juga bergaul dengan para lawyer atau pengacara. Ya. Kesimpulan saya satu di sini, pelayanan di bidang penyidikan terutama ya, masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang apa yang dilaporkan pada aparat penegak hukum khususnya penyidik itu masih kesulitan. Ya, walaupun dijelaskan harus minta SP2HP. Padahal di pemerintahan kita, di negara kita ini sudah ada SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Ya. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah Kumham atau sekarang Menteri Hukum mungkin ya. Menteri Hukum. Atau Mahkamah Agung, saya juga mungkin belum pastilah. Tapi dalam SIPP tadi sebetulnya mulai laporan polisi masuk ke dalam SIPP. Sehingga seseorang kalau sudah melaporkan kepada polisi itu sudah bisa ngecek sendiri di SIPP. Nah, ini mungkin Menteri Hukum nanti harus bisa bicarakan dengan Criminal Justice System, baik kepolisian, kemudian penyidikan itu Bareskrim ya gitu. Kemudian ada juga dengan pihak kejaksaan dan pihak ke pengadilan atau Mahkamah Agung. Jadi begitu terbit LP itu bisa cek di website itu ya, Jenderal? Ya, terbit LP itu sama dengan orang buka rekening di bank, dia bisa ngecek saldonya tiap hari di situ. Jadi tidak ngecek bikin surat dulu kepada customer service officer di bank, berapa saldo saya, kan sudah tidak zaman lagi seperti itu. Jadi sudah online seperti itu yang itu kan di hulunya, Jenderal. Kalau di hilirnya itu bagaimana, Jenderal, melihat 10 hari kepemimpinan Prabowo ini di bidang hukum? Itu kan baru satu di Polri dan 100 masih Bang, jangan mengkecil-kecilkan 10 hari. Oh iya, 100 hari. Tambahin nolnya, Bang. Itu kan masih banyak, Jenderal. Misalnya kayak di kejaksaan, gimana Pak Ugro melihat, di KPK bagaimana, di pengadilan bagaimana, secara umum itu seperti apa sih? Ya, saya merasakan peran ada Komisi Kepolisian Nasional, ada Komisi Kejaksaan, ada Komisi Yudisial, ya kan? Bagi saya sekarang ketiga komisi ini dalam Criminal Justice System, menurut pemikiran saya selama masih aktif, tapi sekarang udah purnawirawan, itu lebih bagus ditarik ke atas jadi satu saja. Jadi Komisi Criminal Justice System dan diisi oleh para purnawirawan, para hakim senior, jaksaannya senior ya, yang memang dapat dilihat bagaimana dia prestasi kerjanya dulu, ya kan? Usianya jangan dibatasi, usianya mungkin bisa sampai 80 atau mungkin 85, nggak ada masalah. Sepanjang dia masih sehat ya, di tes kesehatan fisik dan jiwanya. Nah, di sini dia bisa berperan melihat bagaimana sistem yang ada dilakukan. Jadi contoh misalnya gini, kasus yang jelas itu kan Tom Lembong yang terakhir ya. Begitu pra peradilan orang sudah bisa melihat. Kita bukan hakim saja bisa melihat alat bukti apa dipakai untuk menahan Tom Lembong, tapi bisa dinyatakan bahwa itu sah. Ya kan? Nah, seperti ini apakah putusan pra peradilan itu segala-galanya? Menurut saya inilah yang diwadahi dalam Komisi Criminal Justice System, sehingga
dia melihat bahwa ini sudah melanggar hukum acara pidana misalnya seperti itu. Dan ini mungkin lebih memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa sidang pra peradilan pun itu bukan menjamin bahwa dia akan melihat proses penegakan hukum yang sudah kuat ini benar atau tidak. Ya, dan itu pun saya juga sudah buktikan, rekan saya juga ada di Sulawesi Tengah, ya kan. Jadi sidang pun tidak ada barang bukti, tidak ada saksi pelapor yang diperiksa, diputus 2 tahun 6 bulan. Nah, sistem pengadilan seperti ini nanti ditanyakan, lapor saja ke badan pengawas, kamar pengawas dan sebagainya, ya kan. Orang sudah terlanjur ditahan 2 tahun 6 bulan, sudah selesai, mau diapakan? Nah, mungkin seperti itu yang harusnya diwadahi dulu dalam komisi kriminalisasi sistem sebelum nanti maju ke kamar pengawas atau badan pengawas yang ada di Mahkamah Agung. Itu maksudnya komisi itu bisa melakukan intervensi dalam substansi perkara itu? Oh iya, mulai dari start gitu. Betul, tanpa dalam proses putusan pengadilan. Loh, dia bisa menilai ini ada kesalahan apa di sini dan bisa memberikan rekomendasi baik kepada kepolisian, baik kepada Ketua Bareskrim, kemudian kejaksaan maupun ke pengadilan. Ini lebih kuat daripada 3 komisi tadi, baik Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan maupun Komisi Yudisial. Dirampingkan lah jenderal itu ya. Iya, diramping jadi satu. Iya. Menarik. Dan kita lihat sekarang kan Pak Ogro dalam berbagai survei hukum menunjukkan terjadi banyak penurunan seperti indeks korupsi perspektif korupsi kita. Kemudian Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa citra Polri itu paling terburuk di bawah DPR. Ini fenomena apa sih yang terjadi, Jenderal? Apakah, karena kalau kita melihat 100 hari kepemimpinan Prabowo ini kan naif juga kalau kita salahkan beliau. Apakah Jenderal melihat ada tarikannya ini dengan pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi? Iya. Ya. Abang panjang-panjang kali ini ulah Jokowi nggak? Pasti ada kaitan ke situ, ya kan, pasti ada kaitan ke situ. Karena kenapa? Ya, sebagai contoh lah, saya melihat sejak pertama Pak Jokowi menjabat saja, itu Kapolri langsung diberhentikan, ya kan? Padahal menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan penjelasan pasal bagaimana mengangkat dan memberhentikan seorang Kapolri itu udah jelas. Ya kan, diambil dari perwira senior, ya kan. Nah, dan seseorang perwira Polri kalau terpilih melalui Dewan Kebijakan pangkat tertinggi di Polri atas permintaan Presiden untuk pergantian Kapolri, ya kan, itu pasti memilih dari perwira yang memang potensial, diambil yang masih 2 tahun atau mungkin maksimal 3 tahun Jelang pensiun. Iya, jadi nanti waktunya dihabiskan untuk memimpin Polri di situ. Jadi Presiden tidak bisa menentukan, wah saya mau ini jadi Kapolri, si B jadi Kapolri. Jangan, kita punya rekam jejak para perwira yang siap jadi Kapolri. Karena biasanya diambil dari putra-putra terbaik di situ. Jadi biarkan organisasi Polri ini bekerja sesuai dengan undang-undang. Jadi jangan sampai hak prerogatif Presiden itu dianggap hak yang luar biasa dan berkuasa penuh. Itu yang menurut saya, pengamatan saya sejak 2015 itu terjadi seperti itu. Itu kan butuh recovery dari yang daya hancur. Banyak intervensi hukum yang dilakukan oleh pelaku-pelaku politik kita. Kalau saran Pak Ogro, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Prabowo? Gebrakan apa yang harus dia bisa memperbaiki ini? Presiden kan ada Dewan Pertimbangan Presiden ya, One Team Press ya. Ya mungkin salah satu One Team Press diambil lah dari, jangan yang mantan Kapolri. Mantan Kapolri kan sudah pernah jadi Kapolri nih. Mungkin mantan Wakapolri boleh, ya kan. Mantan bintang 2 juga boleh. Atau Pak Ogro. Iya, bintang 1 kalau memang bagus boleh. Jadi diambil dari situ. Kan ada bintang 1 yang mungkin tidak dikenal oleh Kapolri waktu itu, tapi pintar, tapi nggak sempat naik pangkat, kan ada juga. Nah itu Presiden bisa konsultasi dengan mantan ajudan dan situ, kemudian ajudan cari siapa kira-kira yang bisa diajak bicara gitu loh. Jadi salah satu contoh begini, tahun 2008 ya, 2008 itu calon Kapolri ada 2 waktu itu, ya kan. Kemudian calon Kapolri sudah mulai proses oleh Dewan Kebijakan Tertinggi, kemudian Kompolnas juga sudah memberikan penilaian, KPK sudah memberikan penilaian.
Tapi begitu sampai Pak Presiden Pak SBY waktu itu, beliau ragu-ragu memilih. Tinggal mengambil aja kan 2 nih. Beliau ragu-ragu siapa kira-kira. Nah, kebetulan waktu itu Sekretaris Militer Presiden adalah rekan saya Pak Budiman. Nah, saya waktu itu bintang 1. Setelah Kapolda Sulteng ya, Kepala Pusat Pengolahan Data. Kemudian Pak Budiman bintang 2. Nah, saya diminta Pak Budiman ikut memberikan penilaian karena Pak SBY minta pendapat dari salah satu perwira tinggi Polri, gitu loh. Nah, saya ketemu sama Sekmil, saya bilang kalau Presiden SBY tahu nggak kalau saya pernah menolak permintaan eksekusi terpidana mati di Sulawesi Tengah itu, karena saya melihat terpidana mati ini korban kriminalisasi. Ya, jadi tipu CS lah ya kan. Nah, saya tanya Budiman, nah, kalau Presiden SBY minta pendapat saya, ya, saya bilang Presiden tahu kan saya menolak. Nah, si Sekmil bilang enggak, Presiden udah tahu, lu yang betul katanya. Ya kan, berarti kan saya nggak salah, ya kan. Nah, pertimbangannya apa pada 2 senior ini gitu ya. Saya bilang saya bukan atasannya, saya bisa memberikan penilaian secara subjektif. Jadi yang satu lulusan 74, yang satu 75 gitu kan. Dengan pertimbangan ya macam-macam lah, tapi objektif saya nggak bisa, saya bukan atasannya. Nah, ini terpilih Pak BHD di situ, ya kan. Nah, seperti ini mungkin perlu di One Team Press tadi menurut saya ada ahli kepolisian. Jadi memang dipilih betul yang bisa memberikan pertimbangan kepada Presiden hal-hal apapun yang berkaitan dengan kepolisian di situ. Jadi mungkin ada dari militer ada, dari kepolisian ada, ya. Jangan dari pengusaha semua, nanti berat gitu. Tapi kan kalau Pak SBY cara pandangnya itu kan sangat bijaksana. Ya. Kalau Presiden misalnya Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, apakah punya kebijaksanaan itu? Tergantung pergaulannya. Jadi kalau Pak SBY kan berangkat dari Letnan 2 sampai Jenderal Bintang 3 waktu itu kan pernah jadi menteri, dan semua junior melihat bagaimana Pak SBY. Pak SBY itu tidak malu untuk minta pendapat sama junior yang bagus, nggak ada masalah. Mungkin ada pendapat yang belum tentu baik, ya beliau kesampaikan. Tapi kalau menurut beliau itu baik, ya beliau pakai. Tapi kalau seperti Pak Jokowi 2015, ya kan, saya diundang, saya berikan pertimbangan, ya kan. Tapi perjalanan 2016-17 tuh nggak pernah dipakai. Jadi beliau merasa bahwa saya udah presiden, jadi saya bisa berbuat apapun. Di situ yang letaknya kesalahan. Kadang-kadang presiden tidak bisa menempatkan diri sebagai kepala negara atau kepala pemerintah. Kalau kepala pemerintah ya dengarkan pendapat warga yang ada. Kepala negara juga kan tidak mudah menjadi kepala negara, dan kepala pemerintah itu kan sulit itu. Jadi ya menurut saya One Team Press tadi diperkuat saja, mudah-mudahan ya, nggak tahu Pak Prabowo ini bisa mendapatkan masukan-masukan yang terbaik kalau itu berurusan dengan hukum, kepada siapa beliau harus berbicara gitu. Jadi jangan langsung kepada publik, tapi kepada tim yang benar-benar kuat untuk mendukung kepemimpinan Pak Prabowo selama 5 tahun, dan ini sudah berjalan 100 hari ya di situ. Jenderal, ini kita flashback ke belakang di era pemerintahan Presiden Pak Jokowi, itu dia mengangkat Kapolri 2, dan ini dua-duanya memangkas angkatan. Ya. Ini merusak organisasi atau justru sebaliknya? Ya, kadang-kadang kita dibawa gini, pangkas 2 atau 3 angkatan nggak bagus, ya kan? Kalau di AKBRI itu kan 4 tahun nih, 4 tahun kita tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Kalau dalam tugas selama 30 tahun lebih ya, kemudian suatu saat kita dipimpin oleh
yang 2 tahun di bawah kita, Ya. itu nggak ada masalah karena pernah dalam katakan satu resimen kita. Tapi kalau di bawah yang misalnya kita sudah tingkat 4, tingkat 1 yang memimpin, ini pasti ada efek psikologis organisasi dan kepemimpinan. Iya. Ya kan, bayangin seorang pimpinan bisa Kapolri di waktu itu tingkat 1, dia mimpin yang senior tingkat 4. Tiap hari semua kerjanya mohon izin bang, mohon izin bang, mohon izin bang. 3 kali mohon izin. Ini secara psikologis tuh kurang bagus. Jadi para junior ini juga tahu kalau misalnya ditunjuk dekat sama misalnya presiden, ya kan. Saya pernah mendapat cerita dari Asop Kodam di Wirabuana, ya kan, jenderal senior. Diugro, saya ini pernah berhasil mengendalikan waktu ada tukang becak unjuk rasa di Makassar. Kemudian Panglima ABRI waktu itu, kalau tidak salah Jenderal M. Yusuf. Itu kurang lebih tahun berapa ya ada unjuk rasa. Nah, kemudian Panglima ABRI datang ke Makassar ke Ujung Pandang, langsung dengar cerita, kamu Asop besok ke Jakarta, Kops raport naik Brigjen. Nah, Asop ini merasa bahwa ada as intel Kodam yang lebih senior. Sampaikan sama Panglima ABRI itu, mohon izin Jenderal, sebetulnya bukan kami yang bersel, adalah as intel. Dua-duanya kok besok berangkat, naik jenderal semuanya. Nah, seperti itu etika sebagai seorang junior harusnya diberikan pada seorang atasan seperti itu. Jangan gini, jangan kepengen pangkat, jangan. Gitu loh. Nah, ini harus mengingatkan. Jadi para junior ini jangan berlomba untuk cari pangkat, tapi cari prestasi di bidang pekerjaan tadi. Kalau memang belum waktu naik, buat apa sih cepet-cepetan? Aji mumpung Jenderal. Iya. Toh nanti setelah pensiun bintangnya nggak dipakai, mandi nggak dipakai, tidur nggak dipakai, ya kan? Tapi CV Kapolri itu utang Jenderal. Ya, Kalau Kapolres soalnya ada ratusan. CV, contoh saya aja, saya waktu Wakapolri, saya tidak pernah diberitahu, tahu saya jadikan komisaris independen di PLN. Saya begitu masuk komisaris independen, saya jadi goblok lagi. Karena itu bukan dunia saya, tapi butuh waktu belajar penyesuaian gitu. Jadi kalau seorang purnawirawan ABRI dulu ya, atau TNI Polri, ditunjuk jadi komisaris, itu harus penyesuaian lagi dengan lingkungan dia bertugas itu. Sangat sulit itu loh. Ya makanya ada gambaran-gambaran sebetulnya jadi komisaris di BUMN ini dari mana sih ngambilnya itu tadi. Nanti nyambung masih bisa ke yang lebih luas lagi nanti di situ. Berarti Kapolri Tito pada saat itu, Kapolri Sigit sekarang ada nggak enakan lah sama abang-abangan ya Jenderalnya? Ya jauh lah, Pak Tito waktu itu ganti siapa? 2000 Badrudin ya. Majis Pak Idam Bukan Badrudin 82. Pak Badrudin Haiti. Iya. Pak Badrudin itu masih ada 83, 84, 85, 86. Ya, seharusnya ya jenderal-jenderal di Mabes Polri sampaikan sama Pak Presiden jangan dari 82 langsung ke 87, misalnya ambil 85 atau mungkin 84 yang masih aktif kan banyak tuh. Makanya ketentuan itu harusnya dilembagakan saja bahwa Kapolri itu dicari yang kira-kira perwira senior, usianya masih ada 2 atau 3 tahun pensiun. Kelamaan coba kita jadi Kapolres lebih dari 3 tahun itu pasti mikir, wah ini kapan menaik kombes bisa gitu ya Brigjen. Nah kalau sudah jadi Kapolri bintang 4 kan 2 tahun mikir lagi, ini kapan lagi jadi bintang 5 kan nggak mungkin. Ya jadi ini mungkin etika organisasi, budaya organisasi seperti ini perlu dibangun kembali bahwa ya hubungan adik kakak, senior junior ya yang berasal dari akademi kedinasan siapapun lah, mau kepolisian, mau TNI AL AD AU atau mungkin ada akademi kedinasan misalnya di di imigrasi di situ dan sebagainya, ini perlu dibangun kembali seperti itu. Tapi dalam konteks itu sedikit lagi Jenderal, para senior, para purnawirawan Polri yang sudah duluan di Pati, apakah pernah menurut informasi yang Jenderal terima turut menyampaikan masukan tersebut ke Presiden Jokowi pada saat itu? Seharusnya ada. Jadi Presiden itu kan mungkin tidak tahu mendalam tentang bagaimana tentang pembinaan organisasi di Polri. Jadi jangan dipaksakan, oh ini yang cocok. Sampaikan saja.
mohon izin Pak Presiden, mungkin sebaiknya ya ini yang ditawarkan. Jadi Presiden itu harus menganggap anggota Polri, perwira Polri itu adalah ya karena beliau sebagai Presiden, ini anaknya lah. Ya. Jangan ada anak emas, di sini ada anak perak, ada anak perunggu, atau mungkin ada anak apa gitu. Jadi semua sama. Jadi yakin bahwa Polri, TNI, siapapun di negara kesatuan Republik Indonesia ini pasti akan mendukung presiden, kepemimpinan presiden selama beliau menjabat 5 tahun. Tidak ada lah yang zaman sekarang mau kudeta nggak ada. Siapa yang berani kudeta sini? Iya. Ya kan, nggak ada. Itu yang harusnya dihilangkan, bahwa nggak usah duluan. Saya kadang-kadang kalau bicara sama junior, saya bilang gini, silahkan Anda mendahului senior, ya kan, mendahului ya, tapi jangan di jalan tanjakan atau jalan lurus. Kalau mendahului senior di tikungan yang tajam, sehingga kalau dia tidak pintar, tidak lihat, bisa masuk jurang. Ya kan, itu kan sulit di tikungan. Kita kalau lihat misalnya balap sepeda motor, balap mobil kan, nyalipnya kan di tikungan, nggak ada jalan lurus seperti itu. Ini kita harus belajar ya analoginya ke arah sana seperti itu. Jenderal, artinya apakah dengan penunjukan dua Kapolri yang rentangnya sangat jauh itu juga dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk bisa mengambil kekuasaan penuh di Polri, bahwa mudah diatur oleh Presiden, bukan lagi sebagai alat penegak hukum? Ya sepertinya seperti itu saya merasakan. Ya jadi dulu ada Kapolri yang diperintahkan oleh Presiden Gus Dur ya. Saya ingat dulu Pak Jenderal Rusdiarso. Tapi begitu sampaikan, alat bukti masih tidak kuat, jadi tidak bisa. Jadi tidak harus perintah presiden itu dilaksanakan kalau ahlinya di bidang, pakarnya di bidang hukum acara pidana kan ya kepolisian, yaitu dalam hal ini adalah penyidik, kemudian kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengadilan. Seperti itu. Kalau Pak Ogro melihat 100 hari Prabowo ini ada niatan atau political will kan nggak sih untuk memperbaiki sektor hukum kita ini, Pak? Saya sudah mendengar seperti itu dari media loh. Saya kan nggak dekat sekali dengan Pak Prabowo, walaupun saya juga kenal beliau waktu kepemimpinan beliau jadi Danyon dan sebagainya, kita kenal. Tapi kelihatannya kalau setiap kali bicara yang diulang-ulang adalah tunggu kejutan setelah ini kan. Ya ini bulan Januari, ya kita lihat lagi bulan depan Februari, ya apakah nanti nunggu Maret, tapi saya rasa Februari mungkin bulan depan ini pasti apa yang dikatakan Presiden ini akan dilaksanakan oleh beliau sebagai seorang pernah bertugas di militer, dan disiplin militernya saya lihat belum hilang seperti itu. Iya. Kalau untuk sektor pemberantasan korupsi di KPK khususnya, kalau Pak Ogro itu melihat di 100 hari kepemimpinan Prabowo ini ada perbaikan nggak sih? Saya belum melihat seperti itu KPK. Jadi saya melihat KPK yang dulu tuh, saya iri dengan langkah-langkah KPK yang katanya OTT tapi dengan proses penelitian dulu. Sebelum penyelidikan, penelitian. Lead namanya ya, baru penyelidikan. Full bucket ya. Jadi tidak ada langsung tiba-tiba manggil seseorang. Ya contoh yang terakhir kan kaitan Harun Masiku. Saya coba dalami, ada apa dengan Harun Masiku? Apakah OTT? Ternyata bukan OTT. Jadi kalau sekarang panggil si A, si B, si C ini dalam rangka apa? Jadi KPK jangan bermain di situ. KPK itu harus main di kementeriannya, ada anggaran berapa. Selamatkan itu yang anggaran-anggaran besar seperti itu. Tapi kalau ya mohon maaf kalau saya katakan ya memberikan keterangan yang tidak benar pada publik, itu kan bisa dituntut dengan undang-undang KIP di situ. Jadi ini contoh Harun Masiku ya. Tadi kalau misalnya KPK, ini akan dinaikkan jadi tersangka, kasus apa di situ? Ya masyarakat jangan dibodohi seperti itu. Jadi ya sebaiknya kalau saya melihat dengan kejaksaan juga, ya kan, Tom Lembong, aliran dana nggak ada. Kok korupsi kok tidak aliran dana? Pasal 2, pasal 3 aja di Undang-Undang Korupsi bunyinya seperti itu. Nah itu aneh bagi saya. Jadi follow the money. Ya, jadi gini, dalam tindak pidana korupsi pasti ada tindak pidana umumnya. Seperti contoh kasus misalnya BTS, ya kan, itu ada dana 27 miliar. Nah ini kenapa tidak diproses oleh kejaksaan?
Karena itu yang 27 miliar itu tindak pidana umum. Makanya ke depan apakah cukup Polri dengan Satgas Tipikornya ini ke depan nanti yang akan mengambil alih tugas KPK seperti itu. Karena yakin dalam suatu tindak pidana korupsi pasti ada tindak pidana umumnya. Lah, kalau menerima hasil kejahatan, apakah itu berupa misalnya gini, curi HP dijual atau diberikan kepada seseorang, curi emas kalung dijual. Lah, ini kan yang menerima hasil kejahatan kan penada pasal 480. Kejaksaan atau KPK tidak bisa menyidik tindak pidana umum sesuai dengan KUHP. Nah, ini yang perlu nanti diluruskan bagi saya. Ya, Kapolri ke depan nanti harus mampu bahwa penyidikan tindak pidana korupsi itu bukan fokus kepada tindak pidana korupsi. Yang lainnya tindak pidana yang mengikuti tadi ya harus diproses juga. Kapolri yang akan datang berarti akan diganti juga ya, dalam waktu dekat. Dari Jenderal bilang ya mungkin ada kejenuhan ya tugas ya. Saya dulu Kapolda 1 tahun saja sudah mulai jenuh gitu loh. Tapi kalau misalnya pindah jadi Kapolda lagi ya 2 kali Kapolda menurut saya cukup lah, maksimal 3 kali. Jangan sampai jadi Kapolda sampai 5 kali, nanti kan apa ya, hal-hal seperti itu apa seperti iklan apa dulu ya, iklan roti atau yang sudah bisa dibeli, coba beli yang banyak gitu ya, seperti itu ya. Jadi semua biar mengalami jadi Kapolda, nanti yang nggak mampu ya menjadi jabatan analis kebijakan di situ karena masalah masih banyak perwira yang tidak sempat terlihat untuk dijadikan Kapolda, kan masih banyak. Jenderal, dengan kata lain balik ke soal KPK tadi, Jenderal. Yang Jenderal lihat berarti ini keseringan show ya, Jenderal ya. Ya. Show aja, exposure rame-rame. Ya, kalau gini, saya pelajari Undang-Undang KPK nomor 31 tahun 1999 ya. Saya melihat pasal 105 saja, ya kan, yang kecil ini, menyuap aparat itu, suap. Itu kan sudah diatur di pasal 109 KUHP. Ya. Ya kan? Ancamannya tidak lebih dari 1 tahun. Tapi kenapa dimasukkan ke Undang-Undang KPK menjadi ancaman di atas 1 tahun? Mana ada aturan di atas 1 tahun ancaman itu, nggak ada batasnya. Harusnya kan maksimal nih. Ya. Jadi ini perlu revisi Undang-Undang KPK seperti itu. Jadi penyuapan itu bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak menyuap. Ya, misalnya saya polisi misalnya, terus saya penyidik terus mau diberi sesuatu oleh masyarakat, tolak saja. Jangan Pak, katakan tidak pada korupsi seperti kira-kira. Itu harus disampaikan oleh para aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, pengadilan atau aparat pemerintah lainnya. Jangan nyuap. Jadi nggak perlu ditangkap nanti penyuapnya siapa, yang disuap siapa. Karena yang disuap itu sudah diatur dengan gratifikasi. Lebih 90 hari nggak bisa. Jadi kan nggak ada orang mau nyuap lapor polisi. Pak polisi, saya mau lapor, saya mau nyuap petugas, itu kan nggak mungkin. Iya. Ya kan? Nah, ini mungkin yang salah satu pasal aja di KPK itu yang menurut saya agak janggal seperti itu. Ya, yang diamandemen harusnya pasal-pasal seperti itu, bukan dirubah undang-undang KPK-nya langsung dipotong semuanya seperti itu. Jadi kalau memang masih ada ya kita harap KPK itu benar-benar lembaga yang extraordinary organisasi seperti itu. Jadi jangan menangani masalah penyuapan. Terus saya penyuapan bisa ditangani polsek mungkin itu cukup. Bahkan mungkin KPK itu bisa menangkap atau melakukan penyidikan ke lembaga-lembaga hukum lainnya. Begitu aja. Nah, seperti kayak kemarin itu ada Jampitsus yang dilaporkan, tapi tidak diproses oleh KPK. Dan lain-lain begitu tidak. Laporan yang masuk itu kan bisa diteliti. Misalnya orang lapor saya KPK nih, Pak, saya kemarin nyuap. Masa ada orang menyuap lapor? Tapi begini ya, Pak, saya mau diperas oleh aparat itu. Nah itu boleh. Kalau pemerasan berarti kan yang aktif yang meras. Nah itu yang ditangkap oleh KPK, oke, ceritakan begini. Langsung di tapping aja. Begitu dia terima, beralih uangnya tadi langsung tangkap. Nah seperti ini sering kita lakukan pada saat saya misalnya Kasatgas Jakarta Pusat. Yaitu, Pak, saya diperas oleh
pihak aparat penegak hukum. Ikuti saja, dia bikin laporan. Nanti kita tempel di mana tepatnya, yang menentukan yang meras nih. Begitu dia ketemu, dia udah keluar, langsung gerebek. Barang bukti ada di situ. Nah, pemerasan ini bisa oleh aparat penegak hukum atau aparat pemerintah lainnya ditangani oleh KPK seperti itu. Tapi kalau penyuapan menurut saya itu pasal yang pasal sumir, pasal kecil, ngapain harus dibesar-besarkan menurut saya. Cukup berkata, jangan nyuap ya, udah cukup itu, nggak usah pakai KPK, pakai ini tangannya 108 ini. Katakan tidak pada korupsi ya, gitu, udah baca sendiri udah, oh ya udah Pak, gitu. Udah itu aja. Tapi untuk revisi undang-undang KPK agak lama kayaknya, baru kemarin tuh direvisi dan rame betul tuh Jenderal. Nah iya pasalnya saya lihat ini kok pasal 105 undang-undang KPK ini kok sama dengan pasal 109 KUHP. Terus ancaman hukumannya yang tadinya maksimal 1 tahun ditulis dirubah di atas 1 tahun supaya bisa ditahan. Nah, ini kan aneh. Kita balik lagi ke Polri, Pak. Kira-kira apa sih kebijakan konkret yang bisa dilakukan kalau menurut pandangan Bapak yang bisa mereformasi lah agar Polri itu tidak mudah menyalahgunakan kewenangannya? Ya gini, satu, ini pemikiran saya waktu saya promosi menjadi kepala lembaga pendidikan. Ya. Jadi pendidikan pertama atau pendidikan pembentukan anggota Polri itu pasti melalui satu seleksi yang ketat. Ya kan? Jadi nggak bisa dengan cara-cara bantuan nggak bisa. Tapi kalau dibantu. Ya, tapi kalau pengembangan setelah pendidikan pertama tadi itu tidak perlu melalui suatu seleksi. Cukup pinterkan seluruh anggota Polri, kemudian ada catatannya di situ, rekam jejaknya ada. Nah, pada saat mereka nanti bertugas itu ada sistem pembinaan karier yang dilakukan oleh SDM sehingga tidak bisa dicampur aduk. Jadi kalau misalnya seorang brigadir, dia sudah bertugas katakanlah 4 kali 16 tahun lah. 12. Sudah lebih dari Satya Lencana Kesehatan kan pertama 8 tahun, kedua 16 tahun. Nah, seorang brigadir kalau sudah 16 tahun, itu dia berhak untuk menjadi seorang perwira atau sekarang SIP. Nggak usah seleksi saja, nggak usah. Jadi waktunya dia bisa masuk sekolah, sekolahkan lagi. Tinggal dilihat kebutuhan berapa nih untuk perwira. Non-akmol misalnya itu kan. Oh, misalnya butuh 1000, ya udah 1000 dulu masuk. Jadi orang nanti akan berlomba di situ ya. Tesnya tes yang online saja, terus kesehatannya saja, tapi seleksinya nggak pakai seleksi yang ketat, harus seperti tes waktu pembentukan pertama. Ya sudah jadi polisi, badannya sudah mulai gemuk, ya kan, jarang belajar, pasti tes jarang lulus di situ. Jadi otomatis naik pangkat seperti itu ya. Tapi mungkin PR-nya itu Jenderal di belanja anggarannya Jenderal. Makanya kan nggak semua anggota Polri bisa ikut stupa. Ya kalau itu kebutuhan berapa organisasi misalnya butuh 500 ya. Siapa 500 dulu, nanti yang lain antri. Jadi untuk menjadi perwira bagi non-akpol tadi adalah karena waktunya cukup di situ. Jadi ada masa kerja dalam kedinasan berapa, masa kerja dalam kepangkatan dia berapa. Yang bicara sistem. Jangan lagi harus ada hubungan manusia seperti itu, jangan lagi. Jadi tato ada panggilan, saya harus mengikuti pendidikan misalnya SIP online saja. Kita belajar dari COVID tahun 2020 ya. Nah, di situ online saja SIP. Mungkin upacara pembukaan pertama datang ke Sukabumi atau yang jauh-jauh mungkin dari SPN. Saya pernah ketemu dengan polisi brigadir di Serang. Pangkatnya sudah banyak di sini. Saya tanya, kenapa belum sekolah inspektur polisi? Siap Jenderal. Kami tidak punya biaya banyak. Biaya banyak itu bukan untuk memberikan suap pada petugas, bukan. Karena dia pasti nanti harus pisah dengan keluarga di Serang dan dia harus pendidikan di Sukabumi. Nah kalau orang Polres Sukabumi kan sekolah SIP kan nggak usah keluar biaya. Tapi kalau orang Seram dia ketakutan di situ. Tapi kalau sampaikan Seram ini kan pulau jauh nih, ke SPN aja yang ada di Ambon juga jauh. Ya cukup dilaksanakan dengan online system atau pendidikan jarak jauh, dilaksanakan di Polres, nanti pengawasnya adalah Kapolres. Sehingga hal-hal seperti ini bisa memberikan nuansa pada para tenaga pendidik, instruktur atau dosen itu di yang sekolah-sekolah polisi tadi, dia bisa kunjungan ke seluruh Indonesia melihat bagaimana calon-calon siswanya tadi belajar di situ.
Nah, ini membalik suasana, jangan sampai tenaga pendidik itu selalu nunggu di pendidikan, nanti ada siswa masuk, nah baru dia ngajar lagi, ada siswa belajar lagi. Jadi biar yang di lembaga pendidikan nanti keluar outward lookingnya lebih banyak daripada inward lookingnya seperti itu bagi saya. Jenderal, Tapi ini kan tunggu dulu Kak, itu soal pendidikan ini. Itu kan untuk yang brigadir non akpol. Sementara itu kan kebanyakan mungkin dari mereka itu di pelayanan atau enggak di back office penyidikan. Sementara kalau kita lihat berita itu Jenderal yang banyak menyalahgunakan wewenang itu dari oknum-oknum akpol, perwira lah. Nah, kalau untuk menyentuh mereka ini supaya tidak menyalahgunakan wewenang, intervensi apa sih yang bisa dilakukan? Ya gini, jadi sama dengan pendidikan akpol nanti kan harus ada pendidikan misalnya STK atau PTK ya. Kemudian ada Sespimen. Kemudian ada Sespimti. Ya dibikin tanpa seleksi saja, pinterkan seluruh anggota polisi tanpa biaya. Pinterkan seluruh anggota Polri tanpa biaya, gimana caranya? Itu kan online system. Ya semua udah pernah uji coba waktu COVID-19 kemarin. Semua bisa dilaksanakan online. Kalau seperti itu tidak ada alasan lagi bahwa kamu cari duit, cari duit. Nah, ini harus ditertibkan. Makanya untuk penertiban seperti itu, ya kan, kalau memungkinkan ke depan nanti, selain ada kode etik, ada penegakan kode etik, bagi saya perlu satu lagi, yaitu Dewan Kehormatan. Kalau perwira sudah melanggar kehormatan sebagai seorang bayangkara yang tribrata, bayangkara yang catur prasetya, bayangkara sejati, ya kalau dianggap sudah tidak layak, ya itu Dewan Kehormatan bicara. Jadi Dewan Kehormatan nanti ada di pusat Mabes Polri, itu untuk Dewan Kehormatan Perwira, ya kan, bisa dilaksanakan secara online walaupun dia misalnya perwira di Papua atau di Aceh dan sebagainya itu. Dan ada Dewan Kehormatan untuk brigadir ke bawah di Polda-Polda. Nah, kalau Dewan Kehormatan sudah bicara, diajukan oleh sidang Dewan Kode Etik bahwa yang bersangkutan dianggap tidak layak. Nah, ini tidak layak atau layak ini disidangkan oleh Dewan Kehormatan. Gitu. Jadi mungkin ini kan tadi sebenarnya udah menjawab pertanyaan pamungkas kita di podcast ini. Ini sorotan kan bertubi-tubi, Jenderal. DWP, kemarin Solok, terakhir AKBP Bintoro. Yang Bintoro ini publik agak bingung nih. Kemarin sangkaannya pemerasan, sekarang gratifikasi. Disuap, Sahali yang ngomong ya Bang. Apakah solusi di Lemdiklat tadi efektif, Jenderal? Gimana kalau pakai caranya Ahok? Gaji dia manusiawi, sehingga tidak ada niat untuk koruptif. Namanya manusia ini kan kadang-kadang Jenderal kurang-kurang banyak aja ya kan? ya saya tidak tahu sistem apa yang menyebabkan sampai kalau memang peristiwa seperti itu ya. Jadi fungsi pengawasan Propam apakah perlu ditingkatkan? Jadi pengawasan penyidikan juga sudah ada sekarang ya kan. Jadi pengawasan penyidikan ada, Propam sudah ada, dan sekarang masih terjadi misalnya memang itu benar ya kan. Nah ini apa yang harus dibangun kembali? Berarti ada rentang kendali kepemimpinan yang lemah di sini. Jadi gini, leadershipnya ya Jenderal. ya rantai komando atau rentang kendali antara pemimpin, misalnya Kapolres terhadap para kasat ini. Nah sebenarnya kan ini perlu dibuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya, semudah-mudahnya bagi masyarakat yang ingin komunikasi dengan pimpinan di Polres, pimpinan di Polsek, ya kan, atau pimpinan di Polda. Kan seperti contoh, saya tidak katakan bahwa saya hebat, enggak. 2 kali Kapolda saya itu setiap selesai sholat maghrib atau sholat isya saya, masyarakat yang mau ketemu saya persilakan di rumah. Karena saya cari-cari di undang-undang kepolisian, di hukum acara pidana, di undang lain, tidak ada larangan kalau Kapolda menerima pengaduan masyarakat. Ya, jadi informasi apapun itu akan masuk, ya kan. Contoh misalnya gini, di Sulawesi Tengah, Pak Kapolda, saya sudah 3 kali tes masuk Polwan tidak lulus, gitu loh. Saya putra daerah, gitu loh. Kenapa sampai seperti ini Pak? Terus saya undang, Anda bisa nggak datang ke kediaman saya didampingi oleh keluarga Anda supaya saya bisa melihat
siapa Anda sebenarnya gitu kan. Ya. Nah, saya panggil Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Nyoman waktu itu kan. Saya tunggu. Saya lihat fisiknya dia mesti lolos ini. Coba Anda cek ke rumah sakit Polri besok. Saya pengen lihat hasilnya, lab dan sebagainya. Nggak ada masalah. Loh, ini nggak lulusnya di mana? Saya panggil SDM. Nanti kalau tes lagi, memang hasilnya seperti ini perlu diluluskan. Itu intervensi. Apa nggak boleh? Boleh. Kalau memang hasilnya baik dan itu memang fakta gitu loh. Jadi anggota yang biasa main-main, jadi tidak akan bisa main-main di situ. Ya. Tugasnya pimpinan kan intervensi nggak ada masalah. Seperti itu asal tidak melanggar undang-undang. Kemudian masyarakat datang misalnya. Ibu-ibu datang. Waktu saya Kapolda Sumatera Utara. Pak, saya sudah mau ketemu bupati nggak bisa di Labuan Batu. Rumah saya ini mau disita oleh seorang pengusaha yang kaya di situ. Padahal saya nggak pernah transaksi dengan dia gitu loh. Dia bisa dapat surat, ya kan? Terus, loh ini kenapa masyarakat mau ketemu bupati nggak bisa, ketemu Dandim nggak bisa, ketemu Kapolres nggak bisa? Dia mau ngadu kepada siapa? Nah, karena dia tahu bisa ketemu Kapolres jam berapa, dia datang ke Medan. Langsung saya dengar ceritanya, saya telepon Kapolresnya waktu itu si Robert. Sekarang udah nggak tahu bintang 1, bintang 2 nih ya. Dia bilang, Bet, ini ibu ini malam ini di rumah saya. Nanti malam dia kembali, besok kamu terima masalahnya apa, selesaikan. Jangan sampai nggak selesai. Ya selesai. Beres tuh Jenderal. Iya, daripada dia lapor resmi ke mana, ke SPKT, ya kan, atau ke SPK, atau ke ke membuat laporan polisi. Ya, intervensi seperti itu dilakukan, nggak ada masalah. Sama dengan narkoba dulu. Seorang bapak dan ibu, Pak, anak saya ditangkap sama polisi di Medan. Anak saya nggak salah, anak saya tukang cuci keliling, Pak. Ini anak saya nggak ada barang bukti, kenapa ditahan, Pak? Gitu loh. Langsung saya panggil ajudan, tolong sampaikan Kapolres Medan, besok kita gelar, saya ikut. Udah, gelar. Ternyata nggak ada barang bukti, kesanan. Periksa propam, dan sekarang tangguhkan keluarkan itu. Nggak ada barang bukti, kenapa diproses? Nah, itu masyarakat puas seperti itu gitu loh. Jadi jangan sampai, oh ini urusan Polsek, nanti ke Kapolres, urusan Polres baru ke Kapolres. Jangan. Masyarakat pengen komunikasi langsung. Karena ini saya lakukan. Saya agama Islam. Kalau saya mau bicara sama Allah setiap saat, saya hanya ambil air wudhu. Nggak perlu pakai baju baru, pakai tanda pangkat, nggak perlu. Langsung bicara itu bisa. Nah, kenapa masyarakat mau bicara sama Kapolres susah, mau bicara sama Kapolda susah? Nah, kan Kapolda tuh kalau udah Kapolda, anaknya udah besar-besar. Gitu loh. Waktunya banyak untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Saya rasa menurut saya komunikasi dengan masyarakat ini yang perlu dibangun kembali. Gitu aja. Tapi kan itu Jenderal jatuhnya one man show. Tapi tidak ketika Jenderal pindah tugas, artinya kan sistem itu nggak ada lagi. Yang perlu diperbaiki adalah sistem, Jenderal. Intervensi apa yang bisa dilakukan? Itulah makanya saya bilang ini, seorang pimpinan misalnya Kapolri, itu kan berarti kan pengalaman udah banyak. Kapolri itu diambil yang masih ada usia pensiunnya itu masih ada 2 atau 3 tahun, sehingga pengalaman lebih banyak, ya kan? Dan semua itu dilakukan pasti berdasar pengalaman tugasnya dia yang terbaik. Seperti saya nih, saya waktu Kapolres di Surabaya, saya pikir bagaimana komunikasi masyarakat langsung kalau minta bantuan polisi. Telepon 110 kadang-kadang nggak diangkat-angkat. Akhirnya masih ingat saya. Saya bikin dulu tahun 97 ya, 98. Masih ada radio pager. Jadi saya bikin pager itu hubungi 031 kan ke Surabaya 5506338. Langsung diterima operator. Nah, seluruh perwira saya di Surabaya Timur itu bawa pager. Jadi begitu ada masyarakat yang sudah tahu minta bantuan polisi, telepon ke nomor pager tadi, masuk ke 41 termasuk saya kan. Dan saya minta seluruh perwira yang pagernya memang ada informasi bantuan masyarakat datang ke TKP. Masyarakat tidak melihat atau nanya, Pak, Bapak dari Polsek mana, Bapak dari Polres mana, nggak ada. Yang penting polisi. Yang penting polisi hadir kan. Dan itu nggak sampai 5 menit pasti ada polisi datang. Nah, nanti kalau sudah ada petugas polisi yang memang di wilayahnya, kita serahkan. Yang penting masyarakat polisi datang, nggak ditanya lagi, Bapak polisi mana? Polisi Jakarta nggak bisa, nggak ada. Yang penting Polri, Polisi Negara Republik Indonesia. Satu aja kok, nggak ada polisi pemerintah juga nggak ada. Nah, seperti itu sering pernah kita ciptakan, ya, sehingga pada saat saya kabarkan, saya hidupkan 110 kerjasama dengan Telkom, dan itu belajarnya ke 911 di Arizona. Timnya saya bawa termasuk Telkom. Itu di zaman Jenderal ya?
Nah, waktu saya kabarkan. 110. Sehingga begitu orang telepon ke 110 diterima oleh operator Telkom sebanyak 100 orang atau 50 saya lupa ya. Itu langsung kepada Polres setempat. Seluruh Indonesia loh. Ya. Butuh waktu berapa? Alat telekomunikasi kan canggih. Iya. Tapi nggak tahu sekarang masih dilanjutkan atau tidak. Dan itu biayanya tidak mahal di situ. Jenderal izin sebelum menutup mungkin ya. Sebelum pertanyaan pamungkas. Iya. Apa yang ingin Jenderal sampaikan ke Korps Bayangkara yang sekarang ini semuanya adik-adiknya Jenderal semua. Iya. Citra polisi sekarang turun jauh. Ya. Apakah innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau belasungkawa atau apa Jenderal? Ya, kuncinya komunikasi polisi dan masyarakat. Polmas, polisi dan masyarakat. Itu dulu di PTK waktu saya tahun 1984, 1986 udah dapat. Ya kan? Jadi kemudian komunikasi dibangun dan saya pernah belajar ke Amerika juga ke sana, ya kan? Yang berhak menerima laporan polisi itu tidak hanya di satuan-satuan polisi yang mulai dari Polsek, Polres, Polda sampai Mabes. Setiap perwira harus bisa menerima laporan polisi secara online. Gitu loh. Sehingga mata pelajaran laporan polisi ini adalah mata pelajaran penting di pendidikan perwira, baik itu Akpol, SIP atau SIPSS. Sehingga misalnya gini, saya seorang perwira Brimob, tetangga saya ini kebetulan kehilangan mobil. Dia tidak harus datang ke Polsek, lapor perwira Brimob. Sehingga setiap perwira nanti bisa diukur di situ. Dalam 1 tahun dia bisa bikin laporan polisi berapa. Nah, kalau dia sama sekali tidak pernah bikin laporan polisi, berarti dia tidak pernah komunikasi dengan masyarakat. Nah, komunikasi dengan masyarakat ini, waktu tahun 79-80 Kapolda Metro Jaya itu Jenderal Anton Sujarwo, itu setiap perwira wajib melaksanakan kebijakan Kapolda waktu itu Bin Mastral. Jadi walaupun dia tinggal di asrama, radius 2 km itu dia harus kenal warganya. Ini dulu Pak Anton Sujarwo loh, seorang perwira Brimob. Ya, bukan PTK. Tapi dia luar biasa. Sehingga saran saya laporan polisi tidak lagi dibangun di, ya katakan kalau sekarang Polsek tambah Polres itu, Polres 500, Polsek katakan ada 5.000-an, nggak sampai 6.000 titik. Kalau itu lapor di kesatuan polisi. Tapi kalau setiap perwira bisa menerima laporan polisi, itu kurang lebih ada 60 sampai 70.000 titik laporan polisi. Ya kan? Nah, ini harusnya dibangun seperti itu sehingga masyarakat merasakan kemudian untuk membuat laporan polisi. Bayangkan seorang ibu-ibu bangun tidur, ya kan, pagi-pagi mobilnya hilang, suaminya sedang sekolah di Amerika atau di Jepang. Dia cari BPKB, nomor polisinya lupa dan sebagainya. Jam berapa kira-kira dia bisa laporan? Dia harus mandi dulu dan sebagainya. Tapi kalau tetangganya di situ ada perwira polisi, dia bisa datang, Pak, saya mau laporan Pak, mobil saya hilang. Langsung disebar ke seluruh Babin Kamtimas informasi mobil hilang tadi dengan sistem yang ada loh ya. Berarti kalau Babin Kamtimas itu ada 86.000. Berarti ada 86.000 yang saat itu mencari mobil yang hilang. Kira-kira berapa detik bisa ketangkap mobil itu? Ada yang nongkrong di pompa bensin, ada di restoran. Ini yang harusnya dibangun dalam tugas pelayanan di samping pelindung, pengayom, pemelihara kamtip dan penegak hukum. Satu aja tugas pelayanan ini. Kalau ditingkatkan, ya saya rasa citra polisi bisa menjadi nomor 1 terbaik di Indonesia itu. Itu developer senang itu pasti. Polisi gratis nih, perwira nih gratis. Punya rumah di situ. Iya. Di Amerika sudah seperti itu, online sistem. Pak, ini kita menuju penghujung podcast. Kalau Pak Ogre sendiri melihat kepemimpinan Pak Sigit ini seperti apa sih 3 tahun ini? Ya, saya tidak gini, lulusan Akpol, saya memberikan pilihan, lulusan Akpol itu hampir rata-rata kemampuannya sama. Rata-rata. Ya kan? Karena tidur malam sama-sama, jamnya tidur nih, ya kan? Nggak boleh begadang, nggak boleh, ya kan? Kemudian bangun pagi sama-sama. Yang ibadah subuh sama-sama, olahraga pagi sama-sama. Makan pagi sama-sama, apel pagi sama-sama, kuliah sama-sama. Nggak ada bedanya. Ya kan? Jadi kalau orang mengatakan saya lebih hebat, saya juga tidak mengatakan bahwa saya lebih hebat dari si, enggak, sama aja. Tinggal masing-masing ingin mengembangkan dirinya enggak. Ya kan? Kan ada mengembangkan dirinya tergantung kemauan.
sering bergaul dengan kawan-kawan seperti ini, sering bergaul dengan masyarakat, nongkrong di warung kopi dan sebagainya, ya kan itu sebenarnya bisa dikembangkan sendiri, ya kan? Nah, seperti contohnya misalnya analisa reserse, ya kan? Orang sering ribut ini. Ini bagaimana kalau TKP rusak? TKP rusak itu makanan polisi, apalagi TKP nggak rusak, Iya. ya kan? Perampokan Bank CIMB di Medan, TKP-nya hancur, tidak ada saksi, tapi bisa ketemu pelakunya, barang buktinya seperti itu. Itu analisa kriminal, itu kan ilmu bisa dipelajari, ya. Tapi setelah pembentukan di situ, makanya saya bilang, ya mudah-mudahan Pak Listio ini, ya ada kebijakan apa yang bisa dilakukan beliau, ya kan, setelah berapa tahun ini, yang bisa memberikan tugas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di situ. Itu aja. Informasi intelijen dong. Langsung aja Bang. Pak Gro, kita mendengar bahwa ada sekarang kekuatan politik yang ingin menggeser lah, melakukan suksesi untuk Kapolri selanjutnya. Apa Pak Gro sudah mendengar itu juga? Ya, kalau kita bukan dari mendengar atau tidak mendengar, karena dari masa jabatan seperti itu kan, Pak Listio ini kalau masih usia panjang kan bisa jadi duta besar dan sebagainya, ya kan? Jadi ya saatnya mungkin siapa yang nanti kandidat berikutnya disiapkan saja. Jadi atau jadi menteri juga gak ada masalah, ya. Sehingga tugas terlalu lama di satu tempat itu pasti ada kejenuhan di situ. Ya, sayang kalau prestasinya selama ini dinyatakan baik kemudian terlalu lama kemudian, ya menurut saya jangan sampai ada hal yang kira-kira malah memberikan kontribusi yang kurang baik gitu ya, kurang baik dalam arti gini, kok diem seperti itu. Ya kalau yang misalnya negatif berkaitan dengan pelanggaran hukum itu urusan masing-masing ya. Tapi bagi saya ya saatnya memberikan penghargaan pada Pak Listio karena sudah lama menjadi Kapolri, ya kan. Seorang menteri atau seorang duta besar di beberapa negara juga bisa. Nah, kemudian adakan penyegaran kembali. Jadi hal yang biasa lah. Tour of duty, tour of area itu di kepolisian yang biasa. Memang kelihatannya jabatan Kapolri itu kemana lagi gitu ya. Ya kan bisa juga menjadi Dewan Pertimbangan Presiden di bidang kepolisian, bisa lah. Masih banyak di situ. Ya pendek katanya Jenderal, udahlah Pak Sigit segeralah melompat gitu ya Jenderalnya. Ya kita tempatkan karena waktu pemilu semuanya aman ya kan, dan sebagainya. Jadi ya jangan sampai beliau terus diem gitu, kasihan karena Pak Tarman dulu waktu pemilu 2014 itu kan aman, ya kan. Atau diganti seperti itu kan, usianya masih ada 1 tahun, ya kan. Berarti kan beliau jadi Kapolri kan hanya berapa? Nggak sampai 2 tahun. Ya kan, sayang gitu loh. Makanya saya bilang kalau udah jadi Kapolri itu ambil 2-3 tahun, habis itu adakan penyegaran kembali seperti itu. Udah. Mantap. Paten. Nah, itu dia tadi guys, teman-teman Torpedo. Jadi kita berharap lah ya, semoga Polri atau lembaga penegakan hukum kita tidak ditarik-tarik ke dalam wilayah politik, agar mereka bekerja dengan profesional. Dari Pak Agro juga menyebutkan bahwa pemerintah itu harus benar-benar memilih pimpinan di setiap lembaga penegak hukum itu berdasarkan merit system secara profesional, tidak gara-gara karena unsur kedekatan. Ya. Guys, pokoknya apapun yang kalian serap dari podcast ini, kalian tulis di kolom komentar. Kalian suka sama hostnya, kalian komen. Kalian suka narasumber, kalian komen. Kita ketemu lagi di Torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.